Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Yang kelanjutan kemarin yaitu eh, kerucut dan bola. Silakan disimak. Kerucut bagian kedua. Kerucut adalah 5 siam bidang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar kerucut di sebelah kiri ini ya. Dan di sebelah kanan adalah jaring-jaring kerucut yang terbuka. Nah, apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut ini ya. Kalau ditarik satu garis ini maka akan membentuk diameter. Kedua, tinggi kerucut. Nih, tinggi kerucut disimpulkan dengan T. Bagian 3 garis pelukis adalah garis yang menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut. Ini ya. Bidang alas kerucut dengan titik puncak. Banyak rusuk satu dan tidak memiliki titik sudut. Rusuknya ada satu ya, jadi belum ada titik sudutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana ya. Contoh soal, pada gambar bangun di samping yang merupakan tinggi kerucut adalah A, B, C, dan D. Udah ditentukan ya. Perhatikan tadi kita udah bahas ya. Unsur-unsur kerucut, kita kasih keterangan di sini. Boleh kita kasih keterangan. Keterangannya di sini yang pertama adalah untuk bagian A ya. Untuk TA ini, untuk TA sama dengan TB sama dengan TC. Nah, ini merupakan garis pelukis, ya kan? Tadi unsur-unsurnya garis pelukis. Nah, karena yang ditanyakan adalah tinggi kerucut, ini tinggi kerucut, maka untuk A, B salah, C juga salah. Sedangkan TO sendiri, ini TO adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut. Jadi jawaban benarnya adalah D. Ini ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang saya hapus ya. Kita lanjut ke bola ya. Jadi kerucut, untuk kerucut mudah ya. Sekarang kita masuk ke bagian bola. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi, yaitu sisi lengkung ya. Bidang sisi tersebut berupa bidang sisi lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Nah, perhatikan gambar bola di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kanan ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Yang pertama ada titik pusat ya, 0. Jari-jari ini disimpulkan sebagai R. Jari-jari ketika ditarik satu garis maka akan membentuk diameter ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Pertama diameter, jari-jari, dan sisi. Sisinya apa? Sisinya bentuk lengkung ya, gitu. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar bola berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini di dalam bola ini ada sebuah segitiga ya. Nah, segitiga apa aja? Yang pertama adalah ACD ya. Kedua ACO ya, itu ya. Nah, sekarang di sini diketahui jika BC sama dengan 9 cm, mana BC? Ini BC 9 cm dan BD atau diameter ya, diameter karena di sini ada titik pusatnya 0 sama dengan 34 cm. Panjang AC, ini panjang AC yang ditanyakan adalah titik. Ya, ini pilihannya 16 cm, 15 cm, 9 cm, 8 cm. Oke, silakan disimak. Kita bahas ya. Nah, apa yang pertama diketahui? Yang pertama diketahui adalah kursornya mana nih? Nah, ini dia. Oke. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah Nah, apa yang diketahui? Yang pertama diketahui adalah BC ya. BC-nya sama dengan 9 cm. Nah, berikutnya ada BD ya. BD itu sama dengan berapa? Maaf, BD sama dengan 34 cm ya. BD ini merupakan diameter. Kita kasih keterangan ya. Ini merupakan diameter. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah
ditanyakan panjang AC. Nah, ini panjang AC sama dengan titik-titik ya, itu ya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita bahas satu persatu. Nah, clue yang pertama ya. Clue yang pertama kita bisa kasih keterangan di sini bahwa AO sama dengan BO ya. AO sama dengan BO sama dengan DO sama dengan DO. Ini merupakan jari-jari ya, DO. Nah, di sini kita kasih keterangan setengah dari BD atau diameter ya kan, diameter setengah dari diameter sama dengan berapa tadi diameternya? Di sini ada 34 ya, 34 dibagi dengan 2 ya kan, setengah kan, jadinya sama dengan 17 cm. Ini jari-jari ya. Nah, ini kita kasih keterangan ini jari-jari. Oke. Nah, clue yang kedua yaitu CO, ini CO sama dengan BO dikurang dengan BC ya kan. Ini udah ada nih. Yang ditanyakan adalah CO. CO-nya di sini berapa? Di sini udah ketahui tadi ya. Nah, maka kita tinggal memasukkan nilainya yaitu berapa? BO-nya tadi berapa? 17. Ini 17. Ini jari-jari 17 dikurang dengan BC. Ini BC. BC-nya sama dengan 9. Nah, 17 dikurang 9 jadinya 8 cm. Nah, itu ya. Nah, maka di sini dapat diambil kesimpulan AC ya, udah ada. Maka yang ditanyakan ini AC-nya berapa? Ini yang ditanyakan AC berapa. Maka kita bisa ngasih keterangan, maka ini sini. Maka AC ini dapat ditentukan dengan rumus apa? Pitagoras. Ingat nggak rumus Pitagoras? Ya kan? Rumus Pitagoras yaitu gimana rumus Pitagoras? Masih ada yang ingat rumus Pitagoras? Oke, saya pindahkan ke sini ya. Nah, perlu diingat rumus Pitagoras. Ya, ini rumusnya. Nah, rumusnya gimana? Nih. Nah, karena yang ditanyakan adalah di sini udah ketahui tadi ya. Di sini CO-nya mana? Tadi CO di sini ada 8, sini ada 8. Berikutnya AO ada berapa tadi? AO-nya ada 17. Nah, kita tinggal masukkan aja nilainya dengan rumus Pitagoras. Berarti sisi miring ya. Sisi miring AO berpangkat 2 sama dengan sisi depan CO berpangkat 2, ini berpangkat 2 ditambah dengan AC berpangkat 2 gini kan. Nah, maka ini boleh kita tentukan AO-nya berapa nilainya. AO-nya ada 17 berpangkat 2 ya kan. CO-nya berapa? 8 berpangkat 2. AC-nya belum ditemukan. Nah, ini kita mau temukan. Nah, untuk 17 kuadrat itu jadinya 289 ya. 17 berpangkat 2, 289. Nah, untuk 8 kuadrat jadinya 8 kuadrat 64 ya. 64 ditambah AC berpangkat 2. Maka AC berpangkat 2 sama dengan 289 dikurang 64. Nah, jadinya berapa? 229 dikurang 64. AC berpangkat 2. Maka AC sama dengan akar kuadrat 225 sama dengan 15 cm. Ada nggak pilihannya? Ada. Jadi jawabannya adalah 15 cm. Nah, jawabannya bagian B. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya harap untuk kalian yang belum paham silahkan diulang-ulang kembali ya. Diulang kembali video ini, diulang-ulang dan silakan dilukis gambarnya dengan sebaik mungkin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.